Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan sungai jernih, hiduplah seorang pemuda bernama Jafar. Ia bukan anak yang bodoh, bukan pula pemuda yang malas, tetapi ada satu hal yang selalu mengikatnya, keraguan pada dirinya sendiri. Setiap pagi, saat desa mulai sibuk dengan suara palu pandai besi dan langkah-langkah para petani, Jafar berdiri di tepi sungai, menatap bayangannya sendiri. Bahuku terlalu sempit, tanganku lemah. Aku tak punya suara yang lantang seperti orang lain. Aku bukan siapa-siapa, pikirnya. Tak ada yang tahu bahwa Jafar sering menahan diri. Ia ingin berbicara di depan orang banyak, tetapi takut ditertawakan. Ia ingin menjadi pembuat gerabah, tetapi takut hasilnya tidak cukup bagus. Setiap langkahnya selalu dihantui pikiran, aku tidak cukup baik. Suatu sore, seorang saudagar tua datang ke desa. Ia menjual barang-barang langka dari kota besar, kain sutra, pedang berukir indah, hingga batu permata berkilauan. Namun, satu benda menarik perhatian Jafar, sebuah cermin kecil dengan ukiran emas di sisinya. "Apa ini?" tanya Jafar. Saudagar itu tersenyum. "Ini adalah cermin sang pengelana. Konon, siapapun yang menemukannya di kota besar akan melihat dirinya yang sejati." Jafar terdiam. Sesuatu dalam dirinya tergerak. Jika benar cermin itu bisa menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, mungkin ia bisa menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Dengan keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, Jafar memutuskan, ia akan pergi mencari cermin itu. Perjalanannya dimulai dengan langkah ragu-ragu. Ia menapaki jalan berbatu yang menanjak ke arah kota besar. Namun, baru sehari berjalan, tubuhnya yang belum terbiasa dengan perjalanan jauh mulai lelah. Pada senja pertama, ia tiba di sebuah bengkel pandai besi. Suara dentingan logam memenuhi udara, dan panas dari tungku terasa membakar. Seorang pria besar bertelanjang dada, penuh otot, dengan janggut hitam tebal, menghantam besi merah menyala dengan palu besar. Jafar memperhatikan dengan kagum, tetapi juga dengan rasa iri. "Aku tidak mungkin bisa sekuat dia," pikirnya. Pandai besi itu meliriknya. "Apa yang kau lihat, anak muda?" "Aku ingin menjadi lebih kuat," kata Jafar, "tapi tubuhku tidak seperti milikmu." Pandai besi itu tertawa. Suaranya bergema di seluruh bengkel. Ia mengambil sebongkah besi dan menunjukkannya kepada Jafar. "Lihat ini. Dulu ini hanya logam biasa. Tapi setelah terkena api dan ditempa berkali-kali, ia bisa menjadi pedang yang kuat." Jafar mengernyit. "Tapi aku bukan besi." "Tidak," kata si pandai besi, "tetapi kau juga bisa menjadi lebih kuat jika kau mau melewati api cobaan. Kekuatan bukan hanya tentang otot. Ia juga tentang keberanian untuk menghadapi tantangan." Jafar terdiam. Ia berpikir sepanjang malam. Esok paginya, ia melanjutkan perjalanan dengan langkah yang lebih tegap. Beberapa hari kemudian, perjalanannya membawanya ke sebuah kebun anggur luas. Seorang wanita tua dengan tangan penuh kerutan sedang dengan sabar memetik anggur, memilih yang sudah matang dengan cermat. Jafar mendekat. "Mengapa kau tidak memetik semuanya sekaligus?" tanyanya. Wanita tua itu tersenyum. "Anggur yang matang hari ini belum tentu matang kemarin, dan yang matang besok belum tentu bisa dimakan hari ini." Jafar mengernyit. Wanita itu mengambil sebutir anggur hijau yang masih keras. "Jika kau memaksanya sebelum waktunya, rasanya asam. Lalu ia mengambil anggur merah yang matang. Tapi jika kau menunggu dengan sabar, rasanya akan manis." Jafar mulai mengerti. "Selama ini aku ingin langsung menjadi seseorang yang percaya diri. Tapi mungkin aku seperti anggur ini. Aku hanya butuh waktu untuk matang." Ia tersenyum untuk pertama kalinya dalam perjalanan ini. Seminggu kemudian, Jafar tiba di pelabuhan. Laut membentang luas di hadapannya. Ombak bergulung-gulung menerpa karang. Di dermaga, seorang pelaut tua dengan satu mata tengah memperbaiki layar kapalnya. Jafar menghampiri dan berkata, "Aku ingin menyeberang, tapi aku takut ombaknya terlalu besar."
Pelaut itu menatapnya dan bertanya, "Kau pikir bagaimana cara seorang pelaut menjadi hebat?" Jafar mengangkat bahu. Pelaut itu tertawa. "Bukan dengan berlayar di laut yang tenang, tetapi dengan menghadapi badai dan ombak." Ia menunjuk ke lautan yang luas. Keberanian bukan berarti takut pada ombak. Keberanian adalah mengendalikan perahu di atasnya. Jafar merasa dadanya bergetar. Ia sudah terlalu lama menghindari ombak dalam hidupnya. Sudah waktunya ia belajar mengendalikan perahunya sendiri. Setelah berminggu-minggu berjalan, Jafar akhirnya tiba di kota besar. Ia mencari cermin sang pengelana di seluruh pasar, hingga akhirnya menemukannya di toko tua. Namun, ketika ia berdiri di depan cermin itu, yang ia lihat hanyalah dirinya sendiri. Tak ada keajaiban, tak ada perubahan. Dengan kecewa, ia berkata, "Ini hanya cermin biasa." Si pemilik toko tersenyum. "Cermin ini memang tidak bisa mengubah apapun. Tapi lihat dirimu baik-baik. Kau sudah berjalan jauh, belajar dari banyak orang. Kau bukan pemuda yang sama seperti saat kau meninggalkan desamu." Jafar melihat pantulan dirinya lagi, dan kali ini, ia melihat seseorang yang lebih kuat, lebih percaya diri. Jafar kembali ke desanya. Kali ini, ketika ia berdiri di tepi sungai dan melihat bayangannya, ia tidak lagi mencari kekurangan. Ia melihat seorang pemuda yang telah ditempa oleh perjalanan. Seorang pemuda yang tahu bahwa kepercayaan diri tidak datang dari cermin ajaib, tetapi dari bagaimana ia melihat dirinya sendiri. Makna kisah ini, kepercayaan diri bukan sesuatu yang datang secara instan. Seperti besi yang ditempa, anggur yang menunggu matang, atau pelaut yang belajar menghadapi badai, kita semua memiliki perjalanan masing-masing untuk menemukannya. Dan sekarang, pertanyaannya, apakah kau siap untuk menemukan cerminmu sendiri?